Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada seluruh dosen Universitas Pembangunan Pancabudi dan terutama kepada Ibu Pipit Buanasari SEMS, MCMM, juga Ibu Maya Maciasari SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi berbasis komputer, dan kepada seluruh teman-teman manajemen juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfari. Di sini saya berasal dari kelas manajemen reguler 2B, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Laporan Keuangan melalui aplikasi Jahir. Dalam aplikasi Jahir yang akan saya jelaskan pada kalian semua terdapat 5 materi. Yang pertama itu ada neraca, saldo piutang, saldo hutang, saldo persediaan, juga yang terakhir kas. Baik, kita langsung saja untuk pengisian yang pertama itu adalah neraca. Tapi sebelum kita melakukan semuanya, bisa kita buat dulu perusahaan kita sendiri. Seperti perusahaan saya yang saya buat di sini adalah PT Julfari Sukses Jaya. Setelah kita sudah memiliki perusahaan sendiri, maka bisa kita langsung ke setting untuk memulai materi pertama, yaitu neraca. Klik saldo awal. Terus di sini bisa kita klik saldo awal akun. Nah, di sini kan masih kosong semua. Bisa kita isi saldo awalnya sesuai yang ada di modul. Sesuai yang ada di modul ya. Yang pertama di sini ada kas, tertera sebesar 3.500.000. Selanjutnya ada bank, tertera sebesar 25.500.000. Selanjutnya piutang dagang. Di modul tertulis piutang dagang, tapi di aplikasi Jahir tertulis piutang usaha, itu sama aja. Sebesar 4.550.000. Persediaan barang dagang. Di modul tertulis persediaan barang dagang, cuman di aplikasi Jahir di sini tertera persediaan 1. Itu sama, bisa kita buat sebesar 13.815.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Nah, selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan ini sebesar 125 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Di modul terdapat tanda kurung, yang artinya kalau kita isi di aplikasi Jahir, kita harus memberi min sebelum memasuki angkanya. Selanjutnya ada hutang dagang, atau di sini hutang usaha sebesar 16.875.000. Oke, selanjutnya ada hutang gaji. Yang di sini tertulis hutang gaji dan upah sebesar 2.115.000. Selanjutnya ada hutang bank. Di sini tertera 81.375.000. Terus modal disetor 35.500.000. Dan yang terakhir adalah laba ditahan sebesar 26.300.000. Jika seperti ini, jika dia balance, maka nilai sebesar yang ada di sini akan kembali 0. Sudah seperti ini bisa kita rekam. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa pergi ke laporan. Klik neraca standar 2 kali.
Kita okekan saja. Jadi ini adalah hasil akhir dari pengisian neraca. Seperti itulah cara pengisian neraca menggunakan aplikasi Jahir. Ini bisa kita close, bisa kita tutup. Terus kita kembali ke data-data. Oke, selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu adalah saldo piutang. Saldo piutang di sini sama cara pengerjaannya, semua berpaku pada setting. Terus kita klik saldo awal. Kita klik saldo awal piutang usaha. Di sini kan masih kosong untuk nama pelanggannya. Bisa kita klik baru. Untuk membuat nama pelanggan, bisa kita klik kolom kanan kecil ini. Dan kita buat baru untuk ketiga pelanggan atau ketiga customer yang ada di modul. Di sini tertulis customer 1, yaitu perusahaannya atas nama PT Megantara. PT Megantara. Di sini alamatnya saya buat Jalan Binjai, kilometer 11. Alamatnya terserah kalian, cuman saya akan membuatnya. Hanya membedakan dengan kilometernya. Kota Medan. Negara pastinya Indonesia. Bisa kita klik baru sampai ke ketiga customer telah dibuat. Customer kedua yaitu adalah PT Unggul Utama. Alamatnya bisa saya buat sama seperti tadi, Jalan Binjai, hanya membedakan di kilometernya. Kota Medan. Negaranya ya pastinya Indonesia. Kita klik baru untuk mengisi ke customer ketiga. Customer ketiga di sini ada Civi Cipta Kreasi. Alamatnya sama, hanya membedakan di kilometernya. Kotanya Medan dan negaranya Indonesia. Ini bisa kita rekam karena ketiga customer sudah kita buat. Setelah seperti ini, kita bisa langsung pergi ke customer pertama, klik 2 kali, maka dia akan otomatis. Lalu bisa kita tulis nomor invoice-nya, INV 01. Dan nilai piutangnya sebesar 1.250.000. Sesuai yang ada di modul. Kita rekam. Lakukan hal yang sama kepada customer berikutnya. Klik baru, baru kita klik ini, customer kedua. Nomor invoice-nya berarti INV 02. Nilai piutangnya di sini sebesar 2.450.000. Kita klik rekam. Lakukan hal yang sama kepada customer ketiga. Nomor invoice-nya INV 03. Nilai piutangnya sebesar 850.000. Rekam. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari cara pengisian saldo awal piutang usaha menggunakan aplikasi Jahir. Sesuai yang ada di modul, total piutangnya itu 4.550.000 sama dengan yang ada total di dalam Jahir. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tutup dan kembali ke data-data. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu adalah saldo hutang. Sama seperti materi-materi sebelumnya, kita berpaku pada setting. Untuk materi ketiga pun sama, untuk saldo hutang setting. Terus klik saldo awal. Dan kita klik saldo awal hutang usaha. Di sini masih kosong. Pengisiannya sama seperti saldo piutang tadi. Kita klik baru.
baru kita klik tombol kanan ini, buat baru sebagai membuat nama supplier. Karena ini adalah supplier, maka status mereka akan berubah menjadi vendor. Perusahaan pertama di sini di modul adalah PT Sinar Elektro. Alamatnya saya buat sama, Jalan Binjai, hanya membedakan di kilometer. Kota Medan, Indonesia. Kita buat baru sampai ketiga vendor terisi. Vendor kedua itu adalah CV Riung Jaya. Alamatnya itu buat sama, Jalan Binjai, kilometer 12. Kota Medan, negara Indonesia. Buat baru, vendor ketiga itu ada CV Cipta Kreasi. Alamatnya sama, cuman kilometernya kita buat 13 ya. Kota Medan, negara Indonesia. Karena ketiga vendor sudah kita isi, maka bisa kita langsung rekam. Baru klik vendor 1 2 kali, maka dia akan otomatis tertulis. Nah, kita langsung saja mengisi nomor invoice-nya sama INV01. Nilai hutangnya di sini tertera sebesar 10 juta. Baru bisa kita rekam. Maka dia akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya klik baru, lakukan hal yang sama seperti tadi sampai ketiga vendor terisi. Ini berarti vendor 2. Nomor invoice-nya adalah INV02. Nilai hutangnya itu sebesar 6.025.000. Bisa kita rekam. Selanjutnya kita memasuki di vendor ketiga. Itu adalah CV Cipta Kreasi. Nomor invoice-nya berarti INV03. Dan nilai hutangnya tertera sebesar 850.000. Kita klik rekam. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ketiga vendor sudah terisi dan ini adalah hasil akhir dari mengisi saldo awal hutang usaha. Bisa kita lihat total yang ada di aplikasi Jahir dan yang ada di modul itu sama sebesar 16.875.000. Kalau sudah seperti ini artinya kita sudah selesai mengisi saldo hutang menggunakan aplikasi Jahir. Nah, ini bisa kita langsung tutup dan kembali ke data-data. Selanjutnya, kita memasuki ke materi yang keempat, yaitu adalah saldo persediaan. Sebelum kita setting, kita buat dulu satuan pengukuran. Untuk merubah atau menambah dozen dan pieces ini ditambah sebagai unit. Sini bisa kita tulis saja. Unit. Nama satuannya juga unit. Keterangannya juga unit. Dan kolom unit dasar ini bisa kita checklist. Baru kita rekam. Maka dia otomatis tertambah. Kalau seperti ini kita bisa keluar atau kita tutup. Dan kita buat data produk. Di data produk kita klik tambah. Kita tulis kode barang yang ada sesuai di modul. Yaitu B01. Deskripsinya itu adalah nama barang. Yaitu kipas angin. Produk 1 ini bisa kita rubah terlebih dahulu sebagai barang elektronik.
Nah, ini bisa kita rekam aja langsung. Ya. Nah, di satuan dasar ini kita ubah pieces menjadi unit. Baru kita klik baru. Kita lakukan hal yang sama sampai ke kode B07. Ini berarti B02. Deskripsinya itu adalah rice cooker. Kita rubah satuan dasarnya menjadi unit. Baru kita klik baru. Nah, kita lakukan di B03. Deskripsinya ini adalah radio VM atau IM. Satuan dasarnya kita ubah menjadi unit. Baru kita klik baru lagi. Kita masuk di B04. Nah, di B04 ini adalah TV 20 inch. Satuan dasarnya kita rubah menjadi unit. Kita klik baru. Sekarang kita memasuki di kode B05 ya. B05. Deskripsinya ini adalah TV 14 inch. Kita rubah satuannya. Karena tadi kelompok barang udah kita rubah menjadi barang elektronik, maka dia akan otomatis selalu menjadi barang elektronik sebelum kita ubah kembali. Kita klik baru. Ini B06. B06 adalah mesin cuci. Satuan dasarnya unit. Kita klik baru lagi. Untuk pengisian kode barang yang terakhir, yaitu B07. B07. Status atau nama barang dari B07 adalah kulkas. Satuan dasarnya menjadi unit. Nah, kalau sudah kita sampai di B07, artinya bisa kita rekam. Nah, setelah tadi kita mengisi data-data produk dan mengubah satuan pengukurannya, baru kita bisa pergi ke setting, sebagai saya bilang tadi, pakuan utama seluruh pengisian, klik saldo awal, dan kita bisa klik saldo awal persediaan. Nah, ini kan saldo persediaannya masih kosong, bisa kita klik baru. Di sini, gudang biarkan dia tertera sebagai headquarter. Baru kode barangnya itu kita klik yang kanan ini. Karena tadi kita sudah mengisi kode barang, mereka semua sudah terisi. Baru bisa kita klik 2 kali di B01-nya. Stok awal bisa kita tulis sesuai yang ada di modul, yaitu 5. Dan harga pokok satuannya itu sebesar 75.000. Ini langsung saya kita rekam, maka dia akan otomatis keluar. Baru kita klik baru lagi, lakukan hal yang sama sampai ke kode terakhir, yaitu B07. B02 di sini jumlahnya sebesar 2 atau stok awalnya 2. Harga pokok satuannya itu sebesar 125.000. Bisa kita rekam. Terus kita memasuki di kode B03.
B03 ini stok awalnya sebesar 7 dan harga pokok satuannya itu 35.000. Rekam. Buat baru lagi di B04. TV 20 inch ya. Stok awalnya ini di sini B04 itu adalah 4. Berarti harga pokok satuannya dibuat sebesar 825.000. Rekam. Masuk ke B05. B05 ini adalah TV 14 inch. Kita klik sesuai yang ada sudah kita isi tadi. Stok awal dari B05 ini 8. Dan harga pokok satuannya itu 315.000. Rekam. Masuk ke kode B06. Mesin cuci. Stok awal di modul itu 4. Dan harga pokok satuan di modul itu 375.000. Rekam. Yang terakhir ada B07. Stok awalnya itu 5. Dan harga pokok satuannya itu 1.125.000. Kita rekam. Nah, kalau sudah seperti ini adalah hasil akhir dari pengisian saldo awal persediaan. Sesuai yang ada di modul dan di Jahir totalnya itu sama sebesar 13.815.000. Kalau sudah seperti ini artinya kita sudah selesai dalam pengisian saldo awal persediaan. Bisa kita tutup kembali ke awal. Ini kita klik ya. Dan ini kita okekan saja. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu adalah materi kelima, bukti kas keluar. Cara pengerjaan kas keluar. Sebelum kita pergi ke kas dan bank, kita bisa membuat data dan alamat dulu sesuai yang ada di modul, yaitu adalah kepada CV Trimega. Di sini dibayarkan kepada CV Trimega, artinya perusahaan CV Trimega ini adalah seorang vendor. Jadi kita ubah customer menjadi vendor dan kita tulis nama perusahaannya itu adalah CV Trimega. Alamat catatannya itu alamatnya bisa kita buat sesuai yang ada di modul. Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru. Kotanya Jakarta Selatan. Negaranya Indonesia. Kalau sudah seperti ini kita rekam, maka status dia akan menjadi vendor 4 ya. Nah, baru kita bisa pergi ke kas dan bank. Kita klik kas keluar. Di sini klik baru, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di akun kas ini kita rubah terlebih dahulu menjadi kas. Baru penerimanya bisa kita klik kanan ini sebagai daftarnya. Kita klik 2 kali di CV Trimega atau vendor 4, maka dia akan otomatis berubah. Selanjutnya, kita bisa klik kode barang untuk membuat keterangannya atau kodenya. Kita cari kodenya itu atas nama akunnya itu beban promosi dan iklan. Beban promosi dan iklan. Ini ya, beban iklan dan juga promosi. Klik 2 kali, maka kodenya itu dengan kode 61000010. Baru bisa kita isi nilai
Nilainya itu yang ada di modul sebesar 250.000. Rp250.000. Nah, kalau sudah kita isi seperti ini, kita klik di sebesarnya. Maka dia akan otomatis terisi. Kalau sudah seperti ini, tanggalnya bisa kita rubah karena ini merah. Biasanya kalau dia merah nggak bisa, kita rubah sesuai yang ada di modul ya. Tanggalnya itu 3 Januari tahun 2017. Di sini saya akan membuat tahunnya di tahun 2021. Tampilannya akan berubah jadi hitam, artinya bisa. Kalau sudah seperti ini, kita klik cetak, baru kita rekam. Nah, untuk melihat hasil akhirnya, bisa kita klik preview. Jadi ini adalah hasil akhir dari pengisian bukti kas keluar. Di sini tertera PT saya, terus bukti kas keluar. Dan jika kita ingin melihat kertas ini satu full layar, bisa kita kecilkan. Kalau sudah seperti ini, artinya akhir dari pengisian bukti kas keluar. Bisa kita tutup. Kembali ke data-data. Baik, kalau sudah pengisian dari kas keluar, artinya selesai sudah pengisian kelima materi menggunakan aplikasi Jahir. Sekian dari presentasi saya yang berjudul Laporan Keuangan menggunakan aplikasi Jahir. Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.